Hello everyone, good morning. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda semua. Kali ini kami akan membahas tugas besar 2 perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Aniska Hakim pada semester Gasal pendek 2021. Oke, biar tidak menunggu lama-lama, berikut ini penjelasannya. Silakan menikmati, enjoy. Oke teman-teman, saya akan membahas tugas besar 2 perekonomian Indonesia yang disusun oleh Adi Anuraga dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aniska Hakim SIAT SPD MSc. Pertanyaan tugas yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Yang keempat yaitu kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Yang kelima yaitu identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai sumber daya yang berada di dalam persaingan global saat ini. Oke, yang pertama ini menjelaskan konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerah telah lama ada dan diberlakukan di Indonesia. Bahkan semenjak Indonesia merdeka sudah ada konsep otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang telah menyebutkan penerapan konsep otonomi daerah dalam sistem dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, konsep otonomi daerah hingga saat ini masih menjadi pembicaraan yang cukup esensial dan aktual dalam pembahasan mengenai sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Bahkan penerapan otonomi daerah menjadi salah satu agenda dari tuntutan komponen masyarakat dalam mewujudkan semangat reformasi di Indonesia. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan percepatan pembangunan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah ini telah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di daerah untuk mengurus sendiri urusan yang menjadi rumah tangganya. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintahan pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintahan lokal mendorong percepatan pembangunan daerah di Indonesia, serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih cepat dan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efektif dan efisien. Nah, ini adalah tujuan otonomi daerah. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintahan pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Pemerintahan pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar. Juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Masalah yang timbul akibat otonomi daerah yang pertama yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah yaitu kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk atau risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam perolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintahan daerah, pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan kohersif yang dimiliki oleh institusi pemerintahan, sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam daerah demokratis modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintahan dalam mengembangkan sifat entrepreneurship atau wirausaha. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang publik, di bidang politik dan pemerintahan, sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap. Yang ketiga yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintahan pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu pertama, pemerintahan pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi daerah ke pemerintahan di daerah. Kedua, desentralisasi telah menggelumbung semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah, sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Istilah putra daerah mengemuka di mana-mana, mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah haruslah diduduki oleh tokoh-tokoh asli dan daerah bersangkutan. Masalah yang keempat yaitu kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintahan daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintahan daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80% pemerintah daerah bernilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik dalam artian mentalitas, integritas maupun kapasitasnya.
Yang kelima, korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktek korupsi dari pusat ke daerah. Sinyal elemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yang terakhir yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten kota sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarki antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten atau kota, sehingga pemerintahan kabupaten kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintahan provinsi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah muncul gejala etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etnosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan lainnya. Yaitu kebijakan pemerintahan pusat dalam mengatasi masalah tersebut. Kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua yaitu memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga yaitu melakukan pembatasan anggaran kampanye, karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan peraturan daerah agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk menjaga pembentukan dinasti politik. Yang keenam yaitu meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh yaitu melakukan good government dengan memangkas birokrasi, reformasi birokrasi, mengandalkan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, dan melakukan efisiensi anggaran. Yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Nah, ini yaitu yang ketiga yaitu memberikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal pemerintahan dalam percepatan pembangunan struktural. Secara umum, arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Yang kedua yaitu melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Yang ketiga yaitu mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Yang keempat yaitu mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan. Yang terakhir yaitu menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudnya konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023. Yang keempat yaitu kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dari kebijakan percepatan pembangunan yang telah saya paparkan di atas, hal tersebut dapat membantu peranan Indonesia untuk menghadapi globalisasi ekonomi, seperti pemulihan ekonomi yang dapat membantu Indonesia untuk tetap melanjutkan proses dalam bidang ekonomi, seperti perdagangan, produksi, hingga investasi.
Selain itu, kebijakan lainnya seperti meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat basis UMKM, meneruskan pembangunan infrastruktur secara merata, mengembangkan teknologi, mengembangkan program pemetaan, kesejahteraan daerah, sampai dengan reformasi penganggaran dapat berperan bagi Indonesia untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang terakhir yaitu identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, dan apa solusi dari Anda sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Tantangan dalam persaingan global yang pertama yaitu cyber security. Tantangan dalam persaingan global yang pertama adalah cyber security. Cyber security adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa melindungi sistem komputer dari berbagai serangan ataupun akses ilegal yang timbul dari penyalahgunaan sistem informasi dan teknologi. Hal tersebut masih menjadi tantangan global di berbagai negara dalam hal perekonomian. Yang kedua yaitu persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital membawa persaingan global yang semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Misalnya saja meningkatnya produk-produk dari Cina, Singapura maupun Jepang. Ditambah lagi saat ini masih minim produk dari UMKM yang masuk dalam ranah e-commerce. Disinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing dalam dunia global, baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. Yang ketiga yaitu pembangunan sumber daya manusia. Tantangan persaingan global selanjutnya adalah minimalnya sumber daya manusia dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia. Hal ini tentu menjadi tugas yang berat bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk pula di Indonesia. Pada tahun 2017, bagaimana dilansir dari kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya manusia yang profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi global masihlah sangat minim. Yang keempat, ketersediaan akses internet yang minim. Sama dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam persaingan global adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab akses internet inilah yang mempengaruhi kesuksesan persaingan global dalam perekonomian Indonesia. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar seperti Jawa, Sumatera, sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi hingga Papua dinilai masih minim. Yang kelima yaitu regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan persaingan global lainnya adalah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai persaingan global dalam perekonomian Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Hambatan dalam persaingan global. Saat ini persaingan semakin luas, bukan hanya persaingan dari dalam negeri maupun juga dari negara lain yang memiliki aspek ekonomi, sumber daya manusia, budaya yang lebih mumpuni. Beberapa hambatan yang akan dihadapi di persaingan global yaitu yang pertama, perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dikarenakan adanya perbedaan bahasa dan geografis. Yang kedua yaitu sulitnya menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara dikarenakan informasi penting dalam hal ketersediaan, kedalaman dan akurasi dari informasi tersebut sangat bervariasi. Yang ketiga, sumber daya yang kurang mumpuni akan menjadi hambatan utama dalam persaingan global dikarenakan dengan tidak memiliki sumber daya manusia yang bisa bersaing, tentunya negara tersebut akan diserbu oleh pekerja-pekerja asing yang memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, solusi apa dalam persaingan global ini? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua yaitu berpegang teguh pada nilai sosial dan norma sosial, yang ketiga menumbuhkan sikap bangsa terhadap identitas bahasa Indonesia, yang terakhir yaitu meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan terkait permasalahan kerusakan lingkungannya. Oke, demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.